darah nifas, maka itu yang najis. Adapun darah yang lain dari badan, dari kaki, dari tangan, maka tidak najis. Meskipun dia kotor namun tidak najis. Dan ini saya lebih condong pada pendapat ini. Allahul Azim, inikah pengikut salaf? Salaf yang mana? Berfikirlah, wahai para pengikut Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah sebab salafi salah fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TS TV tempat setempat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayah dan maghfirahnya. Tak lupa kita juga doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka oleh Allah diberikan kekuatan iman, diberi kesabaran yang tinggi, dan mereka yang gugur dalam penyerangan atau invasi Israel kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina, oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dijadikan orang yang syahid, yang ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita mujahid pejuang kemerdekaan Palestina yaitu Hamas dan yang lain-lainnya, Allah dimudahkan, diberi kekuatan, kemampuan mengusir penjajah, menghilangkan penjajahan, mengusir penjajah dari tanah Palestina. Bapak Ibu pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan meluruskan pemahaman dari Ustadz sebelah, pemahaman Salafi Wahabi, Ustadz kaum sebelah yang mengaku paling sunnah, mengaku paling mengamalkan Al-Quran, paling mengamalkan syariat, paling mengikuti pendapatnya ulama salaf, tapi tidak sesuai dengan salaf. Mari kita simak videonya bersama-sama. Hai para pengikut Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah sebab salafi salah fikir. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubinya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Darah haid, darah nifas, maka itu yang najis. Adapun darah yang lain dari badan, dari kaki, dari tangan, maka tidak najis. Meskipun dia kotor namun tidak najis. Dan ini saya lebih condong pada pendapat ini. sekarang ini ada segelintir orang yang dengan bangganya mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Kemudian mereka menyebut dirinya sebagai salafi. Padahal hal tersebut akibat salah fikir. Mengapa begitu? Sebab fatwa yang mereka cetuskan seringkali bertentangan dengan para ulama-ulama salaf. Bahkan di antara para sutat mereka banyak yang melakukan kedustaan atas nama ulama. Padahal berdusta itu jelas dilarang oleh para ulama salaf, dan bahkan dusta merupakan bagian daripada sifat kaum munafik. Hanya orang yang tidak berilmu yang akan mudah tertipu dengan ajaran mereka. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi pernyataan dari salah satu sutat kaum sebelah, yaitu Firanda Andirja Al-Wahabi. Di dalam video yang sudah beredar di YouTube, Firanda Andirja Al-Wahabi itu berkata, darah yang najis adalah darah yang keluar dari dubur atau darah yang keluar dari kemaluan wanita, seperti darah haid dan darah nifas. Akan tetapi darah yang keluar dari badan manusia seperti luka atau darah yang keluar dari kaki, darah yang keluar dari tangan, maka hukum darah tersebut adalah suci.
Dan ini pendapat yang dipilih oleh Firanda Andirja Al-Wahhabi. Apabila Firanda Andirja Al-Wahhabi ini memang pengikut ulama salaf, tentunya dia akan mengikuti fatwa daripada fatwa ulama-ulama salaf tentang status hukumnya darah. Mari kita bongkar sekarang. Seorang ulama yang pakar tafsir dan bermadhab Maliki, tiada lain beliau adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubinya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir ila akhirih, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian kaum muslimin bangkai, waddam dan darah, walahmal khinzir dan daging celeng atau daging babi. Qauluhu ta'ala waddama ittafaqal ulama'u ala anna dama haramun najisun. Ulama telah sepakat bahwa darah itu haram sekaligus najis. Para ulama telah sepakat tentang kenajisan darah. Al-Imam An-Nawawi yang merupakan salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i, beliau menyatakan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat pada juz ketiga halaman 200 terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi, wa fihi anna dama najisun wa huwa bi ijma'il muslimina. Dalam hadis tersebut terdapat sebuah keterangan bahwa darah itu najis, wa huwa bi ijma'il muslimina, dan kenajisan darah tersebut dengan kesepakatan kaum muslimin. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan salah satu ulama pakar hadis, beliau menyatakan dalam kitabnya yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz pertama halaman 352 terbitan Darul Ma'rifah, waddamu najisun ittifaqon, waddamu najisun ittifaqon, darah itu hukumnya najis ittifaqon, secara atau menurut kesepakatan ulama. Imam Al-Hajjawi, beliau ini merupakan salah satu ulama Hanabilah yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal ini katanya adalah mazhabnya para salafi Wahabi tersebut. Beliau Imam Al-Hajjawi menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Iqna fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pada halaman 37 terbitan Darul Ma'rifah, ketika beliau menjelaskan tentang sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Ats-tsani khurujun najasati min baqiyatil badani fa in kanat ghaiton aw baulan naqadha walau qalilan, ila angqol wa in kanat ghairal ghaiti wal bauli kal qai'i awid dami wal qayhi lam yanqud illa kathiruha. Jelas sekali di sini dalam mazhab Hanabilah, di sini dinyatakan darah hukumnya najis. Mungkin mereka akan berkata, oh ini kan masih khilafiyah. Kalau memang mereka itu mau menerima perbedaan pendapat, lalu mengapa mereka seringkali menuduh sesat orang-orang yang memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka? Ayo, giliran darah dikatakan suci, mereka pilih, padahal itu bertentangan dengan fatwa ulama salaf. Giliran onani membatalkan puasa, malah salah satu sutat mereka mengatakan ada ulama yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa, dan itu pendapat yang kuat. Astaghfirullahalazim. Inikah pengikut salaf? Salaf yang mana?
berfikirlah, wahai para pengikut Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah sebab salafi salah fikir. Berfikirlah, jangan mudah tertipu dengan teriakan pengikut salaf, padahal para ustadz kalian seringkali bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama salaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan, dikembalikan ke pelajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.